Bab 215 belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah malam, hotel tempat Regina menginap. "Devan, kenapa otot dadamu tumbuh begitu besar?" kata Cherry dengan bingung. Saat ini, dia tidak bangun, tapi dia biasanya menggunakan tangannya yang tidak terborgol untuk menjelajahi bagian samping. Ingin memastikan apakah Devan masih ada. Devan sepertinya masih di sana. Itu adalah otot dada, kenapa tiba-tiba berkembang? Setelah mendengar perkataan Cherry, Regina langsung membuka matanya. Bahkan, dia sudah bangun cukup lama. Cuma tidak berani membuka mata dan pura-pura tertidur. Karena, ada tangan lain yang masih menahannya. Dia pikir, itu adalah Devan. Regina berpikir, Devan sudah melakukan banyak hal untuknya, tidak masalah kalau dia memanfaatkannya. Jadi tidak ada yang menahan. Namun di sebelahnya, suara Cherry terdengar. Apalagi tangan yang diborgol terasa sedikit ramping, tidak seperti tangan pria. Regina langsung bereaksi, memiringkan kepalanya, melihat ke samping. Benar saja, terlihat Cherry yang masih memejamkan mata, memegang payudaranya dengan bebas. Dia juga mengeluh kenapa otot dada Devan tiba-tiba tumbuh lebih besar. "Cherry!" Regina berteriak. Cherry terbangun dengan kaget. "Ah, ada apa, pimpinan?" Cherry belum bereaksi. "Apa yang kamu lakukan?" Baru pada saat itulah Cherry sadar bahwa tangannya benar-benar memegang payudara Regina. "Ya, maaf pimpinan, aku tidak bermaksud begitu." Cherry dengan cepat menarik tangannya, dengan ekspresi panik di wajahnya yang cantik. Dia benar-benar memainkan payudara Regina. Apakah pimpinan akan marah dan membunuhnya? Apa kamu merasa ada perbedaan? Regina secara alami tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu, selain itu, dia merasa cukup nyaman sekarang. "Berbeda." Cherry terkejut. "Apa maksud pimpinan?" "Oke, sepertinya sudah semakin besar," jawab Cherry jujur. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Regina memelototi Cherry dengan marah. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa percaya pada pengawalnya ini sejak dulu. Cherry terlihat sedih. Kenapa tidak ada yang menyadari perbedaannya? Sebelumnya dia tidak pernah menyentuhnya. "Devan sudah pergi," Regina berkata tanpa ragu-ragu. "Hah, Devan sudah pergi." Pada saat ini, Cherry akhirnya sadar. Regina dengan cepat melepaskan borgolnya. Berjalan menuju aromaterapi yang terbakar, dia mengambil aromaterapi dan menciumnya. Tiba-tiba mengerti. Orang ini sudah pergi. Meskipun hatinya sangat tersentuh, tapi dia sangat khawatir. "Cherry, segera keluar dan cari tahu apa yang terjadi di istana sekarang." "Siap." Cherry terkejut. Kepalanya penuh dengan payudara Regina. Itu sangat besar. Perasaan itu sangat bagus. Segera, Cherry kembali. "Pimpinan, ada kabar baik dan kabar buruk, mana yang ingin kamu dengar dulu?" Cherry menelan ludah. "Regina, katakan keduanya." Kabar baiknya adalah Devan berhasil meninggalkan kota terlarang dan tidak terbunuh. Bagaimana dengan berita buruknya? Dia membawa ratu pergi. "Apa?" Mata Regina melebar seketika. Orang ini benar-benar sudah gila. Bagaimana dengan para master yang ada di sana? Dia benar-benar bisa membawa ratu pergi. Ini benar-benar masalah besar. Namun, ini memang sesuai dengan gaya pria itu. Diperkirakan dia meminta ratu untuk memaafkan ayahnya, tapi ratu tidak setuju, jadi dia membawa pergi ratu. Regina merasa sangat pusing. Dari bar, selusin penjaga melihat truk mereka ditampar dan dihempaskan. Mereka akan segera datang dan membunuh Devan. "Pergilah!" teriak Devan dengan marah.
Energi batin yang melindungi tubuh diaktifkan. Para penjaga sangat terkejut hingga mereka memuntahkan darah dan terjatuh ke belakang. Saat berikutnya, dia berjalan menuju Tommy. Di matanya, tidak ada menteri negara yang bisa melakukan apa saja dengan bebas. Dia hanya tahu bahwa siapapun yang berani mempermalukan seniornya harus diberi pelajaran. Jadi, dia bersiap untuk membunuh Tommy secara langsung. Devon menghampiri Tommy dan meraih leher Tommy. "Jangan!" Suara Ratu Frances terdengar. Meskipun dia sangat ingin Tommy mati, tapi pengaruh Tommy di istana cukup besar. Kalau Tommy meninggal, takutnya itu akan menyebabkan kekacauan di istana. Kalau Tommy bisa dibuang begitu saja, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Devon kembali menatap Frances. Dia tahu bahwa seniornya jelas membenci orang ini. Tapi kenapa tidak membiarkan dirinya membunuhnya? Frances menggelengkan kepalanya ke arahnya. Pada akhirnya Devon melepaskan Tommy. Lagi pula, dia tidak memahami kekuatan kerajaan. Devon tidak mengetahui konsekuensinya. Jelas tidak bisa bertindak gegabah. Saat ini, Tommy ketakutan. Karena, dia bisa merasakan bahwa Devon benar-benar ingin membunuhnya sekarang. Tepat ketika dia diam-diam merasa senang, Devon tiba-tiba menarik kerahnya, memberikan tamparan keras beberapa kali. Kalau tidak bisa dibunuh, tidak apa-apa ditamparkan. Lebih dari selusin tamparan dilakukan. Tommy hampir mengalami gegar otak. Devon melemparkannya ke lantai seperti anjing mati, lalu pergi bersama Ratu Frances. Jelas, hal seperti ini terjadi, tidak ada cara untuk bersenang-senang di sini lagi. Dan yang lainnya, cuma menatap Devon, penuh kekaguman. Di antara mereka, ada yang mengenal Tommy dan ada pula yang tidak. Namun terlihat dari fakta bahwa pengawal yang dibawa oleh Tommy semuanya adalah Royal Guard. Orang ini pasti punya tinggi dan kuat. Namun, dia masih ditampar oleh Devon. Meskipun, Tommy sangat marah saat ini. Tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Takutnya Devon akan kembali tiba-tiba dan membunuhnya. Setelah memastikan bahwa Devon telah pergi, dia berteriak dengan marah, "Pergi dan cari tahu siapa orang itu. Setelah aku mengetahuinya, aku akan membunuhnya sampai mati, bahkan membunuh semua keluarganya." Sayangnya, Tommy ditakdirkan untuk tidak bisa tahu. Sebab, Devon juga melakukan penyamaran. Saat ini telepon Tommy berdering. Para pembunuhlah yang melaporkan berita itu. Apa? Ada ahli di sekitar Ratu. Membunuh semua pembunuh kita. Mungkinkah mereka ditemukan oleh master tersebut? Wajah Tommy sudah bengkak, emosinya meluap. Sepertinya itu bukan orang-orang kita. Kita semua tahu pergerakan orang dalam. Terus kirim orang. Aku tidak peduli siapa itu. Ratu harus mati hari ini. Setelah Tommy selesai bicara, dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Panggil si Poison Lady." Poison Lady adalah andalan Tommy. Dia sangat pandai menggunakan racun. Hal yang paling menakutkan adalah tubuhnya sendiri juga penuh dengan racun. Rambutnya beracun. Kulitnya sangat beracun. Air liurnya sangat beracun. Setiap bagian tubuhnya, bahkan setiap selnya, penuh dengan racun. Orang biasa, selama mereka menyentuh tubuhnya, mereka akan mati. Pasukan normal akan mati jika terkena air liurnya. Seorang seniman bela diri yang kuat akan mati jika dia menyentuh darahnya. Tentu saja, tempat paling beracun ada di bersambung. Bab 216 Bunuh Aku. Tentu saja tempat yang paling beracun ada di tempat yang tidak nyaman untuk dijelaskan. Dikatakan bahwa Kaisar Zilong adalah pria yang kuat,
tidak mungkin membawa racun di bagian tubuhnya yang paling beracun. Sekitar setengah jam telah berlalu. Seorang wanita yang sangat cantik dengan sosok anggun dalam balutan kostum etnik datang ke Tommy. Dia wanita racun. Bawahan datang menemui Master Forger. Wanita racun itu berlutut dan memberi hormat. Melihat wanita cantik yang menakjubkan di depannya, Tommy mau tidak mau menelan ludahnya. Sangat cantik. Sayang sekali dia hanya bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Jika kamu menyentuhnya, maka dia akan mati. Aku ingin kamu menggunakan semua kemampuanmu untuk membunuh ratu. Tommy berkata kepada Poison Lady itu. Oke, tapi setelah Tuan Forger naik tahta, aku ingin kamu menjadikanku ratu. Poison Lady itu tersenyum menawan. Mendengar apa yang dikatakan Poison Lady itu, Tommy mau tidak mau menelan ludahnya. Poison Lady ini terkenal kejam dan tanpa ampun, seluruh tubuhnya juga beracun. Bukan hal yang baik membiarkannya menjadi ratu jika dia tidak bisa disentuh. Melihat Tommy tampak ragu, Poison Lady itu tersenyum ringan. Tuan Forger, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir, selama kamu bisa menjadikanku ratu, aku punya cara bagimu untuk menyentuhku tanpa diracuni. Sebenarnya, tubuh Poison Lady itu tidak sepenuhnya tidak tersentuh. Dengan metode khusus, masih bisa disentuh. Hanya saja menggunakan cara itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada Poison Lady itu. Ada cara untuk menyentuh Poison Lady tanpa diracuni. Mata Tommy berbinar saat mendengar ini. Dia sudah lama mendambakan kecantikan Poison Lady itu. Tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa menyentuhnya. Tapi Poison Lady itu memberitahunya bahwa ada cara untuk membiarkan dia menyentuhnya tanpa diracuni. Benarkah ada hal yang begitu baik? Poison Lady ini ternyata menyembunyikannya begitu dalam. Dia tidak pernah tahu. Untuk karirnya sendiri dan untuk dapat menyentuh Poison Lady ini, Tommy langsung setuju. Dia berkata, oke, jika kamu benar-benar bisa membunuh ratu, aku pasti akan menjadikanmu ratu. Tunggu kabar baikku. Poison Lady itu membungkuk, lalu mundur perlahan. Sungguh menggoda. Melihat sosok Poison Lady yang perlahan menghilang, Tommy tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Devan membawa ratu keluar dari bar. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan di jalan. Sang ratu juga sempat memberitahu Devan tentang Tommy. Memberitahu alasan mengapa Tommy tidak bisa dibunuh. Aku tidak pernah berpikir akan sulit menjadi seorang ratu. Devan menggelengkan kepalanya sambil menghela napas. Dunia iri pada raja. Tapi siapa yang tahu penderitaan raja? Ada banyak hal yang tidak bisa mereka lakukan. Apapun yang ingin mereka lakukan, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Pada saat ini, Devan merasakan seorang pembunuh mendekat lagi. Apa lagi ini? Sebelumnya, saat pertama kali bertemu dengan seorang pembunuh, Devan sangat bingung. Para pembunuh itu jelas mengincar kakak senior Frances. Sebab di antara para pembunuh itu, yang terlemah juga setingkat High Master. Pembunuh tingkat High Master bukan sembarang orang yang bisa disewa atau dibayar. Namun jelas jika Frances dan dia telah mengubah penampilan mereka. Bagaimana para pembunuh itu bisa menemukan mereka? Devan segera mengerti. Sudah pasti ada pelacak lokasi pada mereka berdua. Karena tidak ada di dirinya. Sudah pasti ada di senior Frances. Devan berencana untuk membunuh si pembunuh terlebih dahulu, baru kemudian mencari tahu lokasinya di kakak senior Frances. Ada total 8 pembunuh yang datang kali ini. Mereka semua adalah orang-orang berkuasa di atas High Master. Di antara mereka, ada juga Grand Emperor. Garis seperti itu sungguh tidak biasa.
Kalau tidak digunakan untuk membunuh ratu, apalagi? Kakak senior, tunggu aku. Devan berencana untuk membunuh si pembunuh dengan tenang. Mau kemana? Frances sepertinya tidak ingin berpisah dari Devan. Bahkan tidak semenit pun. Aku mau pipis. Devan tidak menyangka senior perempuan itu begitu lengket padanya. Kamu pipis di sini saja, seperti aku belum pernah melihatnya saja. Kata Frances menatap Devan dengan mata yang indah. Kakak senior, kapan kamu pernah melihatnya? Devan terkejut. Frances, bukan hanya aku, kakak perempuanmu yang lain juga telah melihatnya. Sebelum apa-apaan ini, dia bahkan tidak tahu jika dia diintip oleh senior perempuan. Dasar wanita cabul. Ahem, jangan salahkan mereka. Mereka hanya ingin melihat apakah kamu sudah sembuh dari penyakitmu. Kata Frances dengan ekspresi sedikit malu. Sudah kakak senior, aku akan segera kembali. Devan tidak memberi kesempatan pada kakak senior Frances untuk membantah. Dia langsung menuju kegelapan. Segera, Devan tiba di belakang beberapa pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu menggosok mata mereka dengan bingung. Bukankah awalnya 2 orang? Kenapa tiba-tiba hanya 1 yang tersisa? Yah, kudengar ratu memiliki orang kuat yang melindunginya. Dia pergi tepat pada waktunya bagi mereka untuk bertindak. Apakah kalian mencariku? Devan menepuk bahu salah satu dari mereka. Astaga! Pria itu sangat terkejut hingga memantul seperti pegas. Yang lain juga langsung berbalik. Melihat bahwa Devan sudah ada di belakang mereka entah kapan dan menatap mereka sambil tersenyum. Mereka semua merasakan keringat dingin. Karena pihak lain dapat diam-diam muncul di belakang mereka, jelas bahwa kekuatan pihak lain jauh lebih unggul dari mereka. Katakan padaku, bagaimana kalian bisa menemukan kami dan siapa yang mengirim kalian ke sini? Devan bertanya dengan acuh tak acuh dan senyum tertahan. Orang-orang itu saling memandang dan menggigit taring mereka. Mereka ingin bunuh diri dengan meminum racun. Jelas sekali, ini adalah sekelompok pembunuh Deadpool. Hehe, di depanku, kalian ingin mati. Devan mencibir. Dalam sekejap, Devan tiba di depan pembunuh Grand Emperor terkuat. Jari-jarinya mengetuk beberapa kali. Grand Emperor perempuan terkejut menemukan bahwa dia telah menelan racun yang dibuat khusus ke dalam perutnya, tapi dia tampaknya baik-baik saja. Mungkinkah racunnya sudah kadaluarsa? Grand Emperor ini tidak terlihat baik, tentu saja, dia juga tidak jelek. Alasan utamanya adalah adanya tanda lahir besar di wajahnya yang mempengaruhi penampilannya. Tapi bodinya sangat seksi. Dia melihat teman-teman lain di sekitarnya dengan sedikit bingung. Lalu cari tahu apakah mereka semua diracuni sampai mati. Tidak ada masalah dengan racunnya. Tapi kenapa dia tidak mati? Jelas ini pasti ulah pria di depannya. Aku tidak bisa memberitahumu, bunuh aku. Dia berkata dengan enggan. Hehe, tidakkah kamu ingin menjadi cantik? Devan mengulurkan tangannya untuk membelai sisi jeleknya. Kamu bisa membuatku cantik, dia berkata dengan tidak percaya. Tanda lahirnya sangat dalam, lebih dari 1 cm. Itu bahkan tidak bisa dihilangkan dengan operasi plastik sama sekali. Devan tidak banyak bicara. Langsung melakukan keajaiban untuk menghapus tanda lahir jelek di wajahnya. Melihat wajahnya yang sempurna, dia tertegun. Mungkinkah pria ini dewa? Bersambung.